Nanti tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum bi nafsi wa taqwallah faqad wajal mutakin amma ba'du. Para jamaah sedherek, monggo kita awiti panjenenganipun Sahibul Hajat wa Sahibul Bait ingkang kepareng untuk doa dumateng almarhum ingkang sampun ugi pagud pitung dintenipun mugi-mugi dipun paringono pangapunten menggah dosa-dosanipun lan dipun tampi sedaya amal kasaenanipun lan keluarga ingkang dipun tilar dipun paringono keberkahan saged nerasaken menggah perjuanganipun almarhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridailah bi barakatillah bi syafaatir rasulillah sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paketan kala wau pamasanipun surat Yasin kalajengaken zikir tahlil ingkang barokah sawabipun kaaturaken dumateng almarhum Bapak Suripto ingkang sampun dugi pagud pitung dintenipun mugi sedaya kesaenipun dipun tampi wontenipun Allah Subhanahu wa taala lan sedaya dosa-dosa dipun paringono pangapunten wontenipun Allah lan keluarga dipun paringono keberkahan ing dalam gesangipun saged nerasaken munggah perjuanganipun almarhum. Dumateng kula panjenengan sedaya mugi-mugi jinatut warsane Allah sebagai amal syariah kula sami anggen kita ndongaken sedaya kita muslim lan mukmin. Saking kula ingkang ngaturaken mbok menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun agunging samudra pangarsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hanya sebentar, mari kita ngaji biar pertemuan kita ini lebih barokah. Maaf saya gunakan bahasa Indonesia karena ini saya unggah di channel YouTube saya Laskar Mataram Raya. Yang ditonton insya Allah sudah tiga negara penggemar saya, ada yang Malaysia, Saudi Arabia, dan Indonesia. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat beruntung bagi kita semua di mana masuknya agama kita Islam ke Indonesia ini disebarkan oleh orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan dan kearifan yang sangat tinggi, yaitu para waliullah yang sering dipun kenal yaitu para wali songo, yang beliau mengajarkan Islam ke Indonesia ini dengan jalan yang sangat sederhana, yang mudah diterima, sehingga tidak melalui pergulakan. Pada sebelum era wali songo, perjuangan agama Islam ini masuk Indonesia sulit untuk berkembang. Sebenarnya dulu sudah ada, sampai kisah Aji Soko dan ulama-ulama yang dikirim dari Turki Utsmani yang masuk ke tanah Jawa itu karena tidak mengetahui strateginya, maka oleh orang-orang Jawa dihabiskan. Banyak yang dibunuh oleh ulama-ulama yang dikirim oleh Turki Utsmani itu dikirim ke tanah Jawa, banyak yang dibunuh. Karena di Indonesia ini banyak yang masih
waktu itu paham kanibal. Jadi banyak yang paham kanibal itu mengadakan upacara mengorbankan manusia, terus dagingnya dimakan. Itu masih banyak, terutama dalam sekte biarawa tantra. Itu masih ada di dalam Magu Pamenang Kediri. Itu. Tapi dengan periode berikutnya hadirnya para Wali Songo yang dengan kebijaksanaannya menyebarkan agama Islam itu sangat mudah. Untuk mengajarkan Islam, Wali Songo itu sangat sederhana, langsung diajarkan praktek. Misalnya ya seperti ini, kalau ada orang mati ditahlil ke, diyasin ke, itu sangat sederhana. Karena Wali Songo tahu yang menyelamatkan manusia itu adalah tahlil kalimat la ilaha illallah. Rasulullah diutus di atas dunia kepada semua ini untuk meneguhkan kalimat la ilaha illallah dalam hati tiap manusia. Maka bagaimana caranya waliullah itu menyebarkan kalimat la ilaha illallah? Mau selup-selupan rumah, ada upacara selup-selupan rumah, di situ ada kalimat la ilaha illallah, zikir tahlil. Mau mantenan midodareni, di situ ada zikir lagi la ilaha illallah. Waktu ada di upacara kampung bersih desa, di situ lagi ada kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan demikian semua rata-rata masyarakat Jawa itu di dalam hatinya sudah tertancap kalimat la ilaha illallah yang menjamin atas keselamatan dirinya. Karena ulama tahu mangkola la ilaha illallah dakolal jannah. Barang siapa berkata, berucap, berikrar kalimat la ilaha illallah, berat atas dirinya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya ulama-ulama dulu. Maka kita sekarang ini yang penting ngikuti ulama-ulama yang dulu, terutama Wali Songo. Karena Imam Sya'rani berkata, wa min akhlaqihim ay salafus sholeh radhiyallahu anhum, akhlaknya orang salaf soleh, ulama-ulama yang dulu itu tawakufuhum ala kulli fi'lin, menahan diri untuk melakukan sesuatu kalau layak ripu mijanahu, belum tahu dalil-dalilnya. Artinya apa? Bahwa semua yang diajarkan oleh Wali Songo itu pasti ada rujukan dalilnya, tapi tidak disampaikan wong saat itu belum bisa yang ada, belum bisa bahasa Arab Iqra seperti zaman sekarang. Maka dengan cara memfiltrasi, memasukkan kalimat la ilaha illallah dalam sanubari masyarakat Indonesia saat itu, terutama masyarakat Jawa, dengan berbagai tradisi. Tradisi-tradisi itu dijadikan sarana untuk menancapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam setiap dada-dada manusia Indonesia, Jawa khususnya pada saat itu. Seperti saat ada upacara peringatan Maulid Sakaten, ditabuh gamelan, orang mau lihat suruh bayar dengan ikrar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau membayar dengan kalimat syahadaten, syahadan dua. Karenanya upacara itu sampai sekarang peringatan itu disebut sekaten dari kata syahadaten. Itu. Jadi sungguh kita beruntung mempunyai ulama-ulama yang dulu arif bijaksana mengajarkan kepada kita. Karena awake dhewe kelase sing wong desa-desa, kelase kula jenengan niki yen kaya ibadah, kaya alim, kaya santri, kaya ustad-ustad niku ora pate iso. Nggih, ngaji ra tau, ngertine buruh, esuk mangkat, sore mulih. Ngerti taunya hanya kerja. Pagi berangkat, sore pulang, malam udah capek, nggak ada kesempatan untuk ngaji. Maka disinilah hebatnya pertemuan seperti ini. Dengan pertemuan seperti ini, panjenengan sedaya kita semua ada kesempatan untuk memperbarui syahadat kita dengan mengikrarkan tahlilan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Dengan upacara seperti ini kita semua terselamatkan. Karena apa? Yahruju minan nar, akan keluar seseorang itu dari neraka mangkola la ilaha illallah, apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah qalbihi, di dalam hatinya, wasna, walaupun syairatin min khairin, walaupun di dalamnya hanya mempunyai perbuatan baik yang sebesar tepung,
Tapi karena di situ disertai dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu menolak kita, mengeluarkan kita dari nerakanya Allah. Kalau keluar dari neraka otomatis masuk kepada surga. Maka berbahagialah orang-orang yang senang tahlilan ngeten iki. Orang-orang yang senang dengan tradisi-tradisi tahlilan ini sangat kemungkinan besarnya yaitu masuk kepada surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Apalagi di dalam upacara seperti ini nanti disuguhi ada hidangan, dan hidangan itu diatasnamakan sedekah. Padahal di dalam hadis Bukhari Muslim diterangkan itakuna walau bisikin tamroh, takutilah neraka walau bisikin tamroh, walaupun dengan sedekah seksigar kurma. Sedekah sesegar kurma saja bisa menolak api neraka. Apakah lagi ini nanti bukan hanya sekedar sesigar kurma, ada kue-kuenya, ada minumannya, ada nasinya, lebih komplit. Famalam yajid, dan apabila tidak punya untuk disedekahkan, sedekah makanan tidak punya, falam yajid fabi kalimati thayyibatin. Kalau tidak punya yang untuk disedekahkan, maka hanya dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita semua baca kesempatan ini tadi sebagai ganti sedekah itu. Apa? Kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu gantinya sedekah. Karena mau sedekah yang lain tidak punya, sedekah uang eman, sedekah makanan nggak punya, maka cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi semua sudah dibentengi oleh para wali songo. Supaya apa? Supaya umatnya ini semua bisa masuk surganya Allah dan keluar daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang itu kadang-kadang kurang ilmunya, mengandalkan masuk surga itu dengan mencintai seseorang yang lagi tren sekarang itu dengan doktrinnya para Habib yang mengaku dzurriyyah Rasul, menjamin barang siapa cinta kepada Habib maka akan masuk pada surga, dan barang siapa yang benci kepada Habib maka tidak akan memperoleh syafaatnya Rasulullah dan akan masuk neraka. Itu doktrin yang tidak masuk akal. Karena di dalam kaidah keilmuan, ilmu itu bisa diterima apabila apa? Di situ ada kaidah yartadiha bi al akal, tidak bertentangan dengan akal sehat. Ada lagi diceritakan oleh Habib, andai kata seorang itu mati padahal dia preman, terus dikubur di dekatnya Habib, maka orang itu terhindar dari siksa kubur, akan ditolong oleh Habib. Ini sudah doktrin yang ngawur, tidak masuk akal. Karena ini maaf saya sampaikan, karena sekarang lagi ada isu yang santer bahwa ternyata Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan keturunan Nabi, malah justru memporak-porandakan akidah orang Indonesia dengan doktrin-doktrin yang halu, doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Misalnya Anda dengan membeli minyak kami ini, Anda dengan datang ke kami, Anda akan dijamin masuk surga. Ada lagi yang mengatakan Anda dekat Habib walaupun Habib itu bodoh, itu lebih mulia daripada Anda dekat dengan ulama yang pinternya 70 kali ulama pinter, itu lebih mulia daripada Habib yang bodoh. Ini jelas yartadiha bil akal, tidak masuk akal kita. Nah, maka saya peringatkan, karena di kampung ini dulu yang masuk pertama mengenalkan Habib itu saya, dan saya perkenalkan karena saat itu saya juga belum tahu bahwa Habib itu ternyata bukan dzurriyyah Rasul, tapi sekarang saya tahu bahwa ternyata Habib itu bukan turunannya Kanjeng Nabi. Maka saya pesan kepada jamaah semua, kalau kenal dengan Habib biasa-biasa saja. Sebagai sesama muslim kita hormati ilmunya kalau alim, kita hormati sepuhnya kalau memang sepuh. Kalau orang yang sosialnya tinggi ya kita hormati kesosialannya. Pokoknya sesama muslim itu. Kalau Anda semua ingin bertanya tentang masalah Habib ini, kami siap. Kalau enggak, buka saja channel YouTube saya, karena saya termasuk orang yang menyebarkan masalah ini sampai ke
seluruh Nusantara, karena kami punya tim termasuk Kiai Haji Madudin, Usman Al-Bantani dan banyak teman-teman kami termasuk saya sendiri memberi edukasi pemahaman kepada jamaah bahwa ternyata Habib itu bukan dzurriyyah Rasul, bukan keturunannya Nabi, tapi yang asli keturunannya Nabi yaitu adalah para wali songo. Para wali songo itu murni tidak terbantahkan bahwa beliau wali songo itu keturunannya Nabi. Otomatis keturunannya wali songo itu juga keturunannya Nabi. Dan masih banyak sekarang keturunan Nabi di Indonesia. Apalagi di Yordania. Dulu sebelum Arab dikuasai oleh para Wahabi itu dikuasai oleh Bani Hashim, Syarif Hussein. Tapi setelah Syarif Hussein dikalahkan, akhirnya lari kemana-mana, salah satunya ke Yordan, dan itu masih sebagai dzurriyyah Rasul. Dan dari dzurriyyah Rasul itu, ya, yang kami ingin sampaikan, tekankan, barang siapa mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai anak cucu Nabi, ya harus bisa membuktikan. Seperti perintahnya Al-Quran, hadu burhanaku in kuntum shadiqin, datangkan hujah bayinahmu, dalil-dalilmu kalau kamu mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, datangkan hujahnya. Ternyata para Habib ini tidak bisa mendatangkan hujahnya, tidak bisa mendatangkan dalil-dalilnya, bahkan disuruh tes DNA saja tidak mau. Karena apa? Takut. Karena sudah ada yang tes DNA, ternyata Habib ini turunannya Yuya. Yuya itu siapa? Yuya itu penasehatnya Fir'aun. Artinya para Habib ini keturunannya Yahudi Askenazi yang dulu datang ke Indonesia dibawa oleh para penjajah Belanda. Untuk apa? Untuk menaklukkan pengaruh daripada Wali Songo. Dan akhirnya salah satu fatwa yang sangat merisaukan saat itu, saat pemberontakan para pejuang di daerah Banten, dipatwankan oleh Habib bahwa rakyat Indonesia yang memberontak kepada Belanda itu hukumnya karam. Nah itu vokalnya para Habib. Dan lagi yang bikin ontran-ontran di Nusantara, PKI itu yang membawa ke Indonesia ya golongan Habib ini. Siapa dedengkotnya? Siapa yang tidak kenal? DNID itu adalah Habib. Nah, belum lagi yang sekarang memasukkan bendera Indonesia, semua memasukkan pahlawan-pahlawan diaku sebagai Habib semua. Ingin apa? Supaya mereka tampak, loh, Habib itu berjasa sekali di Indonesia. Seperti itu. Padahal faktanya tidak. Justru mereka merusak tatanan sejarah Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, saya berpesan kalau ketemu Habib biasa saja, seperti kita bergaul sesama muslim, kita saling menghormati. Kalau kita berguru, kalau mereka sama Habib yang alim, ya kita berguru sewajarnya berguru, dan begitu seterusnya. Demikian, maaf kalau ini saya sampaikan, karena saya selalu akan menyampaikan hal ini sebagai tanggung jawab moral saya. Karena saya tahu hal ini, maka saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena saya tahu bahwa Habib itu bukan turunan Nabi, padahal mereka mengaku keturunan Nabi. Bahkan ada yang keluar-keluar, di darah saya ini mengalir darah Rasulullah. Maka kalau Anda tidak hormat kami, Anda tidak memperoleh syafaatnya Rasulullah, Anda akan menjadi orang yang kafir, masuk neraka. Seperti itu doktrin-doktrin sesat mereka. Demikian saja, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Karena ini 7 hari kami sedikit isi kajian agar lebih nambah barokahnya. Dan sekalian saya bikin channel YouTube untuk edukasi pada panjenengan sedoyo dan seluruh warga masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri yang melihat channel saya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah itu.